Halo teman-teman investor, di video kali ini kita akan membahas salah satu saham yang ada di watchlist kita, yaitu PTBA. Dimana mungkin ini juga akan menjelaskan apakah sekarang saatnya timing yang tepat untuk membeli saham batubara. Ya, salah satunya sekali lagi yaitu PTBA, saham yang ada di watchlist kita. Nah, sebelum kita membahas mengenai emiten ini, pastikan teman-teman sudah subscribe dulu channel ini dan pastikan juga teman-teman sudah download ebook watchlist kami, karena di dalam ebook tersebut kita sudah ada 3 saham, di mana 3 saham ini menurut analisa saya masih kategori under value. Bahkan salah satu di antaranya ada potensi untuk naik 100% atau satu bagger. Jadi sekali lagi pastikan teman-teman untuk download ebooknya dulu ya, linknya di bawah ini. Oke, yang pertama-tama kita akan lihat dulu pergerakan harga saham PTBA. Bagaimana histori saham PTBA, kemudian kenapa harga saham PTBA turun, dan kira-kira apakah ada potensi naik atau tidak, seperti itu ya. Kita lihat tahun 2023 lalu ya, 2023 awal atau kira-kira akhir tahun 2022, di mana harga saham PTBA pernah menyentuh level 4.100 ya, bahkan 4.200 ya. Dan oke, yang pertama-tama kita akan lihat dulu pergerakan harga saham PTBA. Bagaimana histori saham PTBA, kemudian kenapa harga saham PTBA turun, dan kira-kira apakah ada potensi naik atau tidak, seperti itu ya. Kita lihat tahun 2023 lalu ya, 2023 awal atau kira-kira akhir tahun 2022, di mana harga saham PTBA pernah menyentuh level 4.100 ya, bahkan 4.200 ya. Dan akhirnya di tahun 2023 pertengahan tiba-tiba harga sahamnya jatuh ya. Kemudian dari harga 4.100 jatuh sampai ke level 2000-an. Ya, ini periode kira-kira pertengahan tahun 2023 lalu. Kemudian masuk ke tahun 2024-nya sempat rebound dari harga sekitar 2.300, kemudian rebound sampai ke level 3.000-an sebelum akhirnya di bulan Mei dia jatuh kembali. Setelah jatuh sampai ke level 2.400-an, sekarang harga saham PTBA saat video ini diambil itu berada di level 2.780 ya di sini. Berarti kira-kira kalau kita lihat secara histori ada potensi kenaikan yang cukup signifikan ya, dari sekitar level 2.700-an sampai 4.000. Nah, bagaimana potensi dari PTBA ini untuk naik ke level 4.000? Ya, kita lanjutkan analisa kita ya. Nah, sekarang kita lihat dulu kenapa kira-kira saham PTBA jatuh di tahun 2023 lalu ya. Jawabannya adalah karena kinerjanya juga jatuh ya. Lalu kenapa kinerja PTBA jatuh? Jawabannya adalah karena harga batubara sendiri juga jatuh. Jadi memang emiten-emiten tambang ya seperti batubara ini biasanya sentimennya mengikuti harga batubara globalnya, yang dimana kalau kita lihat dari kacamata global alias harga batubara global yang diperdagangkan di bursa ICE Newcastle, dimana itu menjadi acuan harga batubara dunia. Nah, ini mengalami penurunan ya. Akhir tahun 2022 lalu harga batubara global menyentuh level sekitar $400 per ton. Kemudian tahun 2023-nya jatuh ya, jatuh sampai ke level 120-an ya, sebelum akhirnya harga batubara untuk tahun 2024 ini ya bisa dibilang masih sideways ya, alias belum kemana-mana, masih jatuh. Saat ini berada di level 146. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini harga saham PTBA juga mirip dengan harga batubara globalnya ya. Jadi ketika harga batubara jatuh, harga saham PTBA pun juga jatuh. Nah, kemudian kita juga perlu melihat di tahun 2024 ini, di mana pada bulan Mei lalu harga batubara juga turun signifikan ya. Apa alasan kejatuhan emiten batubara dari level sekitar 3.000-an itu tiba-tiba turun menjadi 2.000-an di sekitar bulan Mei tahun 2024 ini? Jawabannya karena dividen. Dan seperti biasa ya, ketika emiten-emiten yang memberikan dividen yield besar kemudian sudah mengeluarkan tanggal cum date-nya, biasanya di tanggal X cum date harga sahamnya itu biasanya jatuh, termasuk juga dengan PTBA. Karena kalau kita lihat untuk PTBA dividen ya, dividen PTBA di tahun 2024 ini memiliki dividen yield sekitar 13% dari harga 3.000-an tadi. Oke, bicara mengenai kinerja dari emiten-emiten batubara khususnya PTBA,
Maka yang perlu kita perhatikan adalah mengenai volume ya, volume penjualan dan juga harga rata-rata dari batubara itu sendiri. Jadi ketika misalkan ya perusahaan bisa memproduksi batubara dengan baik alias produksinya naik, kemudian juga volume penjualannya naik, ditambah dengan harga batubara itu yang juga naik, maka ada potensi kenaikan kinerja di masa depan nanti. Begitu juga sebaliknya, ketika volume penjualan menurun ya, volume produksi turun, volume penjualan turun, dan juga harga dari batubara itu sendiri turun, maka ada potensi penurunan kinerja di masa depan. Maka bagi kalian para holder emiten-emiten batubara, teman-teman harus perhatikan juga berapa volume produksi, berapa volume penjualan, dan harga rata-ratanya. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana kinerja PTBA sampai kuartal 2 2024 ini. Ya, kita lihat dari kinerja PTBA posisi Juni 2024, di mana pendapatannya naik 4%. Dari 18,8 triliun untuk posisi Juni 2023 naik menjadi 19,6 triliun untuk posisi Juni 2024. Kemudian laba kotornya turun. Di sisi lain laba kotornya turun dari 4 triliun rupiah menjadi 3,4 triliun rupiah, sehingga membuat laba bersihnya juga turun 27% dari 2,8 triliun rupiah menjadi 2 triliun rupiah. Nah, ini kinerja tahunannya. Cuman kalau kita bicara mengenai emiten-emiten yang sifatnya siklus seperti ini, kita juga perlu lihat kinerja secara kuartalannya, alias dari kuartal sebelumnya sampai kuartal hari ini atau kuartal saat ini, apakah ada kenaikan atau penurunan. Nah, ini adalah gambaran ya kinerja PTBA secara kuartalan dari kuartal 1 2023 sampai kuartal 2 2024. Dimana kalau kita lihat untuk tahun 2023 pada kuartal 1 itu sudah mengalami penurunan kinerja yang cukup signifikan ya. Laba bersihnya turun 55% secara kuartalan. Itulah kenapa ya bisa dikatakan salah satu faktor fundamental yang membuat harga saham dari PTBA sendiri jatuh ya, karena kinerjanya turun, dan faktor penurunan kinerja adalah karena harga batu baranya yang juga turun ya. Kemudian kuartal 2 sempat laba bersihnya naik, tapi di kuartal 3 kembali turun ya. Kemudian di akhir tahun 2023-nya ya, alias di kuartal 4-nya ada kenaikan yang cukup signifikan, di mana laba bersih secara kuartalan untuk kuartal 4-nya mencapai 2,3 triliun rupiah, dan ini tertinggi ya, kuartal 4 itu tertinggi di sepanjang tahun 2023. Lalu bagaimana dengan tahun 2024-nya? Ternyata tahun 2024 kuartal 1 mengalami penurunan yang cukup signifikan ya, di mana pendapatannya turun 12% dan laba bersihnya turun 66%. Ini adalah periode dari kuartal 4 2023 dibandingkan kuartal 1 2024. Kemudian masuk di kuartal 2 ada kenaikan kinerja, dan ini tentu saja menjadi kabar yang cukup bagus ya untuk PTBA. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan volume penjualan tadi ya yang sempat kita bahas di awal chapter 2 ini. Total penjualan batubara PTBA pada semester 1 tahun 2024 ini itu mencapai 20 juta ton, alias meningkat 15% secara tahunan. Nah, PTBA sendiri menjual batubaranya ada dua wilayah ya, yaitu ekspor, kemudian ada domestik. Nah, untuk ekspor sebenarnya naik cukup bagus 20% ya, di mana untuk ekspor sendiri per semester 1 2024 itu sebesar 8,48 juta ton ya, atau naik 20% dibandingkan semester 1 tahun 2023. Sementara untuk domestiknya sendiri mengalami kenaikan yang juga cukup bagus, di mana untuk domestik PTBA sendiri mampu menjual 11,57 juta ton atau tumbuh 12% dibandingkan semester 1 kuartal 3 yang sebesar 10,33 juta ton. Nah, kalau kita lihat siaran pers dari PTBA sendiri mengakui bahwa tantangan bagi perseroan alias PTBA itu adalah adanya koreksi harga batubara dan fluktuasi pasar ya, alias ya fluktuasi market dari batubara itu sendiri. Nah, sekarang kita lihat pergerakan harga batubara untuk sepanjang tahun 2024 ini. Dimana kalau teman-teman lihat di sini, memang ini adalah batubara global sekali lagi ya. Jadi bukan harga batubara dari penjualan PTBA. Tidak, karena PTBA sendiri menjual batubara kadar rendah, sedangkan yang diperdagangkan di bursa ICE Newcastle ini adalah batubara
bara yang berkalori tinggi. Tapi menurut saya sama saja. Jadi ketika misalkan ya di bursa es Newcastle-nya itu harga batu baranya naik, ya biasanya nanti akan mengikuti nih. Ya mengikuti harga batu bara baik itu yang kalorinya sedang ataupun rendah juga akan mengikuti. Naik ikut naik, turun ikut turun. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari pergerakan harga batu bara globalnya di tahun 2024 ini khususnya ya, kuartal 1 bisa dikatakan ini adalah level bottomnya, yang dimana harga batu bara sempat menyentuh level 100 ya, di bawah 120. Kemudian masuk kuartal 2 ada kenaikan harga batu bara. Itulah kenapa di kuartal 2 ini ya, emiten PTBA ini mengalami kenaikan kinerja. Kenapa? Salah satunya yaitu harga batu bara yang sudah lebih baik dibandingkan kuartal 1. Lalu bagaimana dengan kuartal 3-nya? Nah, kuartal 3-nya sempat koreksi, ya, sempat koreksi, tapi di masuk bulan Agustus ada kenaikan ya, kenaikan dari harga batu bara ini sendiri. Jadi kemungkinan besar ya saya memproyeksi bahwa kinerja kuartal 3 harusnya paling tidak bisa sama dengan kuartal 2 atau lebih baik. Ada beberapa faktor kenapa harga batu bara ini kembali naik di semester 2 tahun ini. Yang pertama, pulihnya ekonomi China. Ya, kita melihat bahwa tahun 2023 kemarin harga batu bara jatuh karena China mengalami krisis. Diawali dengan krisis properti, akhirnya menjadi krisis ekonomi. Dan ketika China krisis berarti permintaan akan batu bara sebagai konsumen terbesar batu bara global ya, yaitu China, maka konsumsi batu baranya turun. Ya, konsumsi batu bara turun, kemudian suplainya ini sangat besar atau sangat banyak, maka membuat harga batu bara itu jatuh. Nah, pada tahun 2024 ini ekonomi China mulai membaik, walaupun memang belum pulih-pulih betul, tapi paling tidak membaik, sudah lebih baik dibandingkan tahun 2023 kemarin, di mana itu membuat permintaan akan batu bara naik. Apalagi menjelang akhir tahun ada musim dingin, maka harga batu bara itu sendiri juga naik ya, permintaan dari China naik, harga batu bara juga naik. Saat ini memang kinerja PTBA secara tahunan belum naik, tapi kalau kita lihat secara siklusnya tadi ya, kuartal 2 sudah menunjukkan perbaikan. Dan tentu saja kita harus tahu bahwa emiten-emiten siklus ini kita melihatnya kuartal by kuartal. Apakah setiap kuartal ada kenaikan atau tidak? Jadi pandangan saya sendiri, menurut saya ini adalah timing yang tepat untuk kita masuk di emiten batu bara, salah satunya PTBA ini. Nah, itu sekali lagi pendapat saya ya. Kalau pendapat kalian gimana nih? Yuk kita diskusi di kolom komentar.